Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi ke-7 rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tidak terasa kita udah berada di penghujung sesi ya, untuk sebelum mid semester. Jadi saya lagi jadwalin dijadiin satu kali ya, untuk kita buat Zoom bareng lagi, untuk ngebahas sekilas tentang materi sesi 1 sampai sesi 7. Jadi kita akan buat Zoom bareng, saya akan infokan di grup ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi baiklah, kali ini kita akan ngebahas sesi terakhir sebelum mid semester, yaitu ukuran variasi. Jadi apa aja ukuran variasi yang dilanjutkan dari sesi ke-6 kemarin? Yang pertama standar deviasi, yang kedua standar koefisien variasi. Baik, buku acuannya hampir sama yang seperti biasa saya sampaikan. Prof. Sugiarto, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, dan UCS Umiati. Nah, baiklah. Saya akan mau bahas tentang ukuran variasi. Jadi, kalau rekan-rekan mahasiswa kemarin sudah mulai memahami apa itu ukuran variasi, saya coba akan jelaskan ulang lagi terkait ukuran variasi. Jadi, ukuran variasi itu adalah ukuran menyatakan seberapa jauh nilai-nilai pengamatan menyimpang atau berbeda dari nilai pusatnya. Jadi kalau kemarin nilai pusatnya itu kita ingin mendapatkan rata-rata suatu nilai gitu ya. Nah, kalau ukuran variasi ini untuk mendapatkan penyebarannya, penyimpangannya gitu. Kalau biasa di ukuran variasi itu salah satu contohnya tadi ya, standar deviasi penyimpangan, standar penyimpangan. Nah, itu biasanya salah satu contoh diukur dengan standar deviasi yang kita akan bahas yang jadi salah satu bagian dari ukuran variasi. Nah, ukuran variasi merupakan ciri penting dari data karena dapat mengindikasikan akurasi dan presisi nilai observasi yang diperoleh. Baik, saya akan masuk yang pertama yang saya bilang tadi, standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel. Jadi bagaimana persebaran data? Gimana sih penyebaran datanya? Sederhananya nih, rumus ini berfungsi untuk menentukan seberapa heterogen ya. Maaf ini salah, nanti saya edit juga di file yang akan saya upload. Ini adalah heterogen elemen data yang ada dalam sebuah data. Jadi untuk menentukan seberapa heterogen, seberapa variasi gitu. Jadi pengen melihat seberapa variasinya, seberapa heterogennya sebuah data. Nah, rumusnya seperti ini. Ada sigma x2 per n gitu ya. Jadi ada keterangannya seperti ini. Standar SD itu standar deviasi, x pangkat 2 jumlah semua deviasi setelah dikuadratkan. Bagian ini bagian A, rumus untuk frekuensi tunggal atau 1. Yang kedua MB ini rumus untuk frekuensi lebih dari 1. Nah, ini contohnya ya. Nah, hitunglah standar deviasi dari data tersebut. Datanya ini 1 sampai 12 sampelnya, Y84 sampai 90, totalnya 1043. Gimana mendapatkan angka ini? Maka dikalikan 2 ya. Dipangkatkan. Y per 2 84, hasilnya 7056. Maka selanjutnya hingga mendapatkan total 90.807. Nah, untuk itu kita pengen tahu nih berapa hari gitu ya yang menjadi standar deviasinya gitu. Ini kita masukkan datanya, sigma Y per kuadrat dimasukkan di sini. Oke. N itu dari mana? 12 ya, sampel 12 dikurangin 1, ini udah rumus. Terus per n tadi ya. Per n itu sampel ya, jumlahnya ini 12. Maka kemudian kita dapatkan tadi sigma Y pangkat 2 1043 dipangkatkan 2 dikuadratkan. Maka yang kita dapatkan 90.807 dikurangin ini ya, 90.654,08 dibagi 11 hasil pengurangan ini. Yang kemudian kita akarkan 152 dibagi 11 sama dengan akar 13,9 sama dengan 3,73 hari. Itu untuk menentukan standar deviasi ya. Ada beberapa contoh-contoh lain yang rekan-rekan bisa mempelajarinya juga. Saya juga sampaikan cari contoh kalau kita saat Zoom ya. Baik, selanjutnya tentang koefisien variasi.
Koefisien variasi itu apa? Perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Nah, ini berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungnya. Dalam pengertian ini, jika koefisien variasinya semakin kecil, datanya semakin berseragam atau homogen ya, sama gitu ya. Sebaliknya, jika koefisien variasinya semakin besar, datanya semakin heterogen atau bervariasi. Rumus koefisien variasinya sebagai berikut. KF itu koefisien variasi, S itu simpangan baku rata-rata, X. Oke, selanjutnya nah kita ambil contoh ya. Contoh, harga 5 mobil bekas masing-masing adalah rupiah 4 juta. Oke. Rupiah 4.500.000, rupiah 5 juta, rupiah 4.750.000 serta 4.250.000. Dan harga 5 ayam masing-masing rupiah 600, 800, 900 50. Hitunglah simpangan baku harga mobil, harga ayam. Mana yang lebih bervariasi? Harga mobil atau harga ayam? Nah, ini kita pengen nyari perbandingannya ya. Nah, ini kita coba cari tahu ya. Kita ingat lagi ya, M itu mobil, A itu ayam. Nah, ini M ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Seperti ini tadi ya. Kita masukkan rumusnya. Seluruh populasi, seluruh sampel ya. Ini kita masukkan semuanya dengan 4.500.000. Terus kita cari dapatkan standar koefisiennya 375.000. Nanti kita akan membahas di slide 11. Kemudian ini harga ayam dapatkan rupiah 770. Kemudian ini dapatkan 192,38. Selanjutnya koefisiennya, koefisien variasinya ya. Ini tadi untuk mendapatkan UM-nya. Oke, SM, SA, harga mobil, harga ayam ya, harga mobil, harga ayam. Nah, kemudian kita melanjut ke koefisien variasinya. Rumusnya adalah 3 ini dikali 100% dikali 100%. Maka 375.000 dibagi 4.500.000 dikali 100. 375.000 dari mana? Dari sini ya, SM-nya. Nah, dibagi 4.500 bagi di sini. Jadi SM dibagi ini. Hasilnya 8,33%. Nah, untuk koefisien variasi ayam ini dapat dari mana? Ini ya rekan-rekan semuanya, dikali 100%, 770 ya, rupiah 770 dikali 100%, maka hasilnya 24,98%. Karena koefisien variasi ayam lebih besar dibanding koefisien variasi mobil, ini berarti harga ayam lebih bervariasi atau heterogen dibandingkan harga mobil. Jadi ingat tadi kata-katanya ini, datanya semakin kecil, variasinya datanya semakin seragam. Sebaliknya jika koefisien variasi semakin besar, datanya semakin heterogen. Nah, jadi kalau kita lihat ayam lebih bervariasi karena dia lebih besar, ya kan, persentasenya. Nah, ini tadi perhitungan yang di nomor 8 ya, set 8. Berikut yang tadi 375.000 ya, S dari S nya ya, simpangan bakunya. Nah, rumusnya seperti ini, dapatlah 375.000. Terus yang tadi buat dapetin SA harga ayam, simpangan ayam dia 192,35 ya. Sekian materi saya ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat rekan-rekan mahasiswa. Ini untuk menyempurnakan materi sesi 1 sampai sesi ke-7. Nanti saya coba jadwalkan rekan-rekan mahasiswa kita ketemu bareng di Zoom ya. Karena pandemik masih makin tinggi ya kasusnya, kita akan coba untuk via Zoom untuk kita bareng-bareng belajar lagi, nge-review bareng-bareng lagi terkait materi sesi pertama hingga sesi ke-7.
Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.